Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi bersama saya Reni Mardikasari dalam program CCTV. Nah, bukan CCTV namanya kalau kita tidak membahas sesuatu yang sedang ramai diperbincangkan. Kira-kira apa yang sedang ramai di Indonesia? Kita lihat di sini yuk. Nah, siapa yang tidak tahu dengan Pak Syahrul Yassin Limpo? Beliau adalah Menteri Pertanian dan kemarin Kementerian Pertanian seperti yang kita tahu rame bikin geger seluruh Indonesia gara-gara meluncing sebuah produk yang diklaim mampu menangkal virus corona. Padahal kita tahu di mana-mana di negara manapun belum menemukan vaksin untuk COVID-19, tapi Kementerian Pertanian maksud saya mengklaim kalau sudah menemukan. Jadi kita bahas hari ini Kementan dan polemik kalung anti corona. Nah, kita lihat dulu produknya seperti apa sih yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian ini. Jadi, Kementerian Pertanian mengeluarkan 5 produk ini dengan bahan dasar eukaliptus. Ada inhaler, ada roll-on, ada diffuser, balsam, dan yang paling viral, yang paling ramai ini adalah kalung anti corona yang kita pakai di leher. Nah, Kementerian Pertanian ini nampaknya sangat serius dalam mengembangkan produk ini dan dengan klaimnya yang mampu menangkal virus corona. Terbukti dari di sini kita lihat videonya bahwa Pak Syahrul Yassin Limpo ini bersama dengan rekannya menggunakan kalung anti corona itu dalam rapat di DPR dengan Komisi 4. Nampak di sini Pak Syahrul dan rekannya menggunakannya. Nah, tapi kalung anti corona ini memang masih menuai polemik ya. Banyak masyarakat yang tidak percaya, masa benar sih kalung ini bisa menangkal virus corona. Nah, tanggapan masyarakat ramai di media sosial. Salah tiganya adalah saya bacakan. Yang pertama dari @zupazub dengan cuitannya, kalung anti corona berasa back to 2010-an when power balance bracelet were so booming back then. Jadi masih ingat gak yang pakai gelang power balance yang katanya kita berdiri itu nggak akan geleng ke kanan, nggak akan geleng ke kiri, dan naik sepeda kita nggak akan jatuh, tapi nyatanya sama aja. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi dari @Johnson_JSP. Ini cuitannya isinya adalah menyindir Kementerian Pertanian karena tidak pada bidangnya. Dia membuat tweet yaitu baiknya Kementerian Pertanian fokus saja deh urus soal ketahanan pangan kita, karena itu tak kalah pentingnya di tengah pandemi ini dan salah satu yang paling vital di tengah bencana. Lagian kenapa juga ya Kementerian Pertanian ini membuat kalung corona dan produk-produk lainnya untuk menangkal corona? Jadi dia berpikir bahwa lebih baik kembali lagi pada bidangnya untuk fokus pada pangan di tengah pandemi ini. Ada juga dari @Pauline_Wang_. Nah, jadi dia nih unik nih. Ini ada sebuah kartu, mungkin teman sahabat Kompas TV juga tahu ini kartu apa. Ini adalah sebuah kartu di kayak board game gitu ya. Ini adalah sebuah jurus. Nah, jurusnya itu adalah judulnya adalah Proyek Besar Kementan. Nah, apa yang spesial? Ini antivirus hasil Balitbangtan eukaliptus pohon kayu putih, dan jurusnya Kementan use this card untuk menyerap anggaran. Menyerap anggaran. Jangan-jangan benar, kita juga nggak tahu ya apakah ini adalah sebuah akal-akalannya Kementan, nggak tahu juga. Tapi nggak cuma dari netizen nih, ada juga dari selebritas Indonesia. Salah satunya adalah Sherina Munaf yang juga ikut nge-tweet nyindir produknya Kementan ini. Dia bilang, kalung antivirus eukaliptus anti corona mau diproduksi massal. Setahu saya COVID-19 itu virus, bukan nyamuk. Nah, tapi tweet Sherina ini menuai kritik juga dari netizen lainnya, dan akhirnya dia mengaku bahwa blunder tweetnya ini dan dibenarkan di sini, direvisi. Saya salah, COVID-19 adalah penyakitnya yang disebabkan oleh virusnya SARS-CoV-2. Tapi untuk memperjelas, tetap bukan nyamuk. Ditunggu jurnal ilmiah kalung eukaliptus versus COVID-19-nya. Saya terima kalau saya blunder. Semoga nyawa tidak melayang karena tahayul yang diilmiahkan. Jadi ternyata masih banyak masyarakat yang menilai dan tidak percaya dengan apa yang sudah diklaim oleh Kementan ini. Dan bahkan Mbak Sherina juga bilang kalau misal jangan sampai ada nyawa yang melayang ya karena tahayul yang diilmiahkan, seperti itu. Nah, lalu bagaimana tanggapan Kementan terkait banyaknya netizen yang seolah sangat tidak percaya dengan kinerja ini, dengan hasil terobosan ini? Kita lihat videonya. Ini dia tanggapan dari Kementan.
apa yang menjadi izin dari BPOM. Tapi ini secara laboratorium potensi untuk membunuh virus corona. Jadi dalam tanda kutip ya, secara laboratorium kita sudah uji ini berpotensi untuk membunuh virus corona, termasuk H5N1 dan influenza. Ini dimanfaatkan sebagai potensi untuk menekan perkembangan corona. Saya tidak mengklaim COVID-19 karena kita tidak menguji kepada COVID-19. Kita hanya menguji kepada corona model. Karena kita punya alpha corona, kita punya beta corona, kita punya gamma corona, ada sebenarnya delta corona, dan COVID-19 ini, SARS-CoV ini bagian dari beta corona. Seperti itu Bapak sekalian. Jadi begitu sahabat Kompas TV, ternyata virus corona dan COVID itu berbeda ya. Jadi kementerian memang benar ketika kementerian mengklaim bahwa ini bisa menangkal virus corona, karena virus corona itu ada banyak jenisnya. Tetapi nih ya, perlu digarisbawahi bahwa produk ini belum diujikan dengan virus COVID-19. Nah, itu beda virus corona dengan COVID-19. Nah, sahabat Kompas TV, sekarang saya mau ngasih tahu, mungkin sahabat Kompas TV penasaran kan gimana sih cara kerjanya, kok katanya bisa ngilangin virus corona. Sekarang saya udah ada produknya dan saya akan memanggil tim kreatif saya. Kreatif! Iya. Wow, udah kayak di TV-TV. Nah, ini sahabat Kompas TV, ini adalah salah 3 dari 5 produk punya Kementan tadi ya. Nah, ini. Tapi ini yang lagi viral, yang paling viral. Jadi saya akan ngasih tahu gimana caranya. Ini kata Kementan adalah cukup kita kalungan seperti yang dipakai dengan Pak Syahrul Yassin Limpo tadi bersama kawan-kawannya. Jadi kita pakai seperti ini. Nah, katanya kalau misal kita pakai seperti ini aja itu tidak akan menangkal virus corona. Jadi ketika kita nih misalnya punya virus corona di dalam tenggorokan atau di dalam paru-paru kita, ketika kita hirup seperti ini, itu diklaim katanya bisa mematikan virus yang ada di dalam tubuh kita, seperti itu. Dan juga semakin sering kita menggunakannya maka semakin efektif untuk mematikan virus tersebut, katanya seperti itu sih. Nah, kalau misal saya cium aromanya ini memang aroma terapi seperti itu ya. Mungkin sahabat Kompas TV tahu minyak kayu putih dan bahan-bahan yang menenangkan ketika mungkin masuk angin seperti itu. Nah, ternyata memang tadi kan juga bahannya dari eukaliptus ya. Kita lihat dulu nih, eukaliptus itu manfaatnya adalah meningkatkan pertahanan tubuh kita, kemudian mengurangi gejala batuk, pilek, dan juga ada untuk antiseptik. Makanya ini memang mirip banget dengan minyak-minyak aromaterapi. Seperti itu sahabat Kompas TV, dan juga yang lainnya tadi ada yang di balsem, ada yang seperti roll on, seperti itu ya. Lalu, bagaimana tanggapan ahli terkait dengan produk yang di launching oleh Kementan ini? Mari kita lihat video yang satu ini. Kalung antivirus ini dari sisi kedokteran tentu tidak bisa dimanfaatkan untuk mengobati pasien dengan COVID-19. Jadi, ada beberapa tahapan. Jadi mula-mula misalnya mau mengikuti tahapan yang biasa di kedokteran, maka kalung ini ataupun zat lain itu harus diperiksa dulu zat aktifnya apa, kemudian diuji coba hewan, kemudian uji klinik tahap 1, kemudian tahap 2, tahap 3, kemudian dipasarkan, dan setelah itu pun masih ada post surveillance untuk mengetahui efek samping jangka panjangnya. Nah, itu tadi tanggapan dari ahli. Jadi memang produk ini belum bisa dikatakan bisa menangkal virus COVID-19. Karena untuk membuat sebuah vaksin COVID-19 dibutuhkan waktu yang cukup lama. Sementara untuk uji klinis sendiri, kita bisa lihat di sini, memakan waktu 12 hingga 18 bulan. Kenapa lama? Karena nanti harus diujikan kepada hewan, kepada manusia, dan tentunya harus benar-benar aman. Tapi Kementerian Pertanian sendiri sepertinya serius dalam dengan proyek ini, karena sudah akan bekerja sama dengan UI dan juga Unhas untuk menguji produk-produk yang sudah dikeluarkan ini. Tapi nggak cuma itu juga, ternyata Kementan nantinya pada bulan Agustus akan memproduksi secara massal. Kenapa harus diproduksi secara massal? Padahal kan uji klinis juga belum tahu ya, dan belum pasti bahwa ini bisa menangkal COVID-19. Lalu perlukah diproduksi massal? Tulis jawaban kamu di komentar.
Dan jangan lupa untuk tonton CCTV lainnya ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share. Saya pamit, sampai jumpa.